Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi dengan saya Ade Sujana dan RNA Podcast. Pada sore hari ini kita akan ber- bersosialisasi dan memberikan pengetahuan tentang cara pola asuh orang tua. Cara pola asuh orang tua sangat diperlukan oleh kita semuanya sebagai orang tua. Kita sebagai pendidik di rumah, mari kita sama-sama belajar untuk bisa memberikan pola-pola asuh yang baik dan benar untuk anak-anak kita semuanya. Dikarenakan ketika kita memberikan pola asuh yang negatif, itu akan berpengaruh negatif pula kepada anak kita. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak itu akan mengakibatkan pola-pola dan yang didapatkan oleh seorang anak itu menjadi negatif baginya. Mari kita sama-sama praktekkan dan belajar untuk bisa memberikan pola-pola asuh yang baik, pola-pola asuh yang positif kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Karena ini sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan seorang anak, sosialisasi yang baik, kemudian komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Itu sangatlah diperlukan. Mari kita sama-sama simak apa yang akan saya sampaikan. Jangan kemana-mana, terus untuk bisa bersama kami. Baik, yang pertama, cara pola asuh orang tua. Hubungan ibu dan anak sangat erat. Ini sangat diperlukan dan sangat penting untuk Bapak Ibu semuanya karena suatu hubungan yang bisa dikatakan baik, yang bisa dikatakan benar, yang bisa memberikan hal positif bagi anak dan keluarganya, bagi anak dan orang tuanya adalah hubungan yang erat, adalah hubungan yang baik. Komunikasi yang baik, kedekatan yang baik bisa membuat komunikasi dan kesinambungan perjalanan hidup antara orang tua dan anak itu menjadi benar dan menjadi searah, selaras sesuai dengan keinginan keluarga. Ketika hubungan tidak erat, ketika hubungan ada batasan antara anak dan orang tua atau ada ego yang timbul, ada ego yang muncul dari orang tuanya, ada keinginan tersendiri, hanya orang tuanya yang otoriter ataupun hanya keinginan egois dari orang tuanya untuk bisa anaknya menjadi seperti yang diinginkan orang tuanya. Itu tidak begitu benar, tidak begitu baik untuk psikologis anak ketika dipaksakan apa yang dijalani oleh orang tua harus sesuai dengan yang diharapkan orang tua kepada anaknya. Itu akan berpengaruh psikologis untuk perjalanan dan kehidupan psikologis seorang anak. Itu yang pertama. Yang kedua, memperlakukan semua orang setara. Ketika kita tidak membeda-bedakan, ketika tidak membatasi antara satu dengan yang lainnya, apalagi antara adik dan kakak, kita bisa menyetarakan, kita bisa menyamakan persepsi yang sama, ini adalah anak kita dan ini adalah anak kita. Ini adalah yang kita sayang dan anak yang kedua yang kita sayang. Tidak ada perbedaan perlakuan kepada anak, itu sangatlah penting untuk memperhalus dan memperjelas ketika apa yang kita sampaikan kepada anak itu bisa nyambung, bisa diterima oleh anak secara baik. Karena adanya persamaan kasih sayang, adanya persamaan perlakuan itu akan menjadi anak menjadi lebih percaya kepada orang tuanya, lebih peduli kepada orang tuanya, dan lebih bisa menghargai apa yang diucapkan dan diharapkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk bisa menyetarakan antara anak yang pertama dan anak kedua dan seterusnya. Yang ketiga, keluarga adalah hal yang penting. Mari kita sama-sama untuk bisa tanamkan bahwa sebuah keluarga itu adalah
kehidupan kecil yang ada di rumah kita harus jaga dan merasa penting, harus kita bela sampai dengan perjuangan kita, sampai batas ambang kemampuan kita, karena itu adalah keluarga kita, itu adalah darah daging kita, anak, kemudian istri kita adalah pasangan yang sejati untuk kita sampai dengan hayat nanti. Kemudian kita bisa berdampingan bersama, merangkul dari satu dengan yang lainnya untuk bisa menjalani kehidupan bersama. Karena kehidupan sekarang ini merupakan kehidupan yang banyak rintangan, yang banyak hambatan. Jadi kita harus bekerja sama untuk bisa menjalani step by step kehidupan yang ada. Agar semua pola-pola asuh dari orang tua terhadap anak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, orang tua adalah panutan. Apapun yang dikatakan oleh orang tua, apapun yang dikatakan oleh ayah dan ibu, apapun yang diperbuat oleh ayah dan ibu itu secara langsung, secara tidak langsung akan dilihat, akan dipraktekkan dan akan ditiru oleh seorang anak. Dengan panca indera penglihatannya, dengan panca indera pendengarannya akan melihat apa yang disampaikan dan apa yang didengar. Jadi kita sama-sama hati-hati untuk bisa lebih menahan apa yang kita sampaikan, harus tetap positif, harus tetap memberikan selalu motivasi kepada anak, hal-hal yang positif yang diberikan kepada anak. Apalagi perlakuan-perlakuan yang positif yang kita berikan kepada anak. Tidak ada pertengkaran dengan istri, dengan keluarga di depan anak. Karena itu tidak baik untuk anak, untuk perjalanan, pemikiran, dan psikologis bagi anak. Mari kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi orang tua sebagai panutan, sebagai panduan kehidupan anak selanjutnya. Karena nanti akan selalu nempel dan terserap di dalam pikirannya, di dalam pikiran sadar dan bawah sadarnya ketika kita melakukan hal yang negatif ataupun yang positif. Seharusnya kita bisa melaksanakan apapun yang kita lakukan adalah didasari dengan kesadaran, didasari dengan pemikiran yang matang. Ketika kita melakukan apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita perbuat di hadapan anak, di hadapan istri, ataupun di hadapan keluarga yang ada di dalam sebuah rumah. Itulah teman-teman semuanya untuk sore hari ini, pemaparan dan penjelasan berbagi kehidupan, berbagi ilmu tentang cara pola asuh terhadap anak. Kita bisa belajar untuk mengerti dan memahami apa yang kita rasa, memahami dan mengerti apa yang anak rasa, mengerti dan memahami apa yang istri rasa, suami rasa. Kita bisa lebih legowo kembali, bisa menyadari diri bahwa sebagai orang tua adalah sebagai panutan, panduan, apa yang dikatakan, diperbuat akan dilihat oleh seorang anak. Mari kita sama-sama belajar. Terima kasih semuanya. Selalu ada untuk kami. RNA Podcast akan kembali. Saya Ade Sujana. Sampai kembali lagi. Terima kasih.